Halo teman-teman, ketemu lagi di Ruangan Depan Channel. Hari ini kita bersama mahasiswi tatap muka dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan bahas generasi micin. Apa itu generasi micin? Monggo Mbak. Mbak siapa? Mbak Fadia ya? Fadia, ya. Fadia. Ya. Generasi micin itu ya apa? Generasi micin, mungkin bisa dilihat dari keseharian anak-anak ya Pak ya. Mereka tuh suka banget sama jajanan-jajanan yang kemasan. Entah itu yang beli di supermarket atau enggak jajan-jajanan yang ada di depan sekolah mereka. Biasanya kan kalau pulang sekolah itu kan banyak tuh Pak jajan-jajanan di depan sekolah gitu. Nah itu kan kita nggak ngerti tuh di dalam campuran makan itu tuh ada zat-zat apa aja sih yang pedagang itu masukin gitu kan. Nah, mungkin dari situ sih Pak, jadi kayak timbullah generasi micin. Jadi mereka suka banget nyemilin micinnya itu dari jajan-jajan itu tadi sih Pak. Jadi disebutnya ini sekarang era generasi micin. Iya. Karena saking sukanya mereka jajan cemilan itu tadi Pak, yang bermicin. Iya. Tapi kadang ini ya ada efek samping. Iya, banyak efek sampingnya Pak. Termasuk itu obesitas, terus juga Kegemukan. Iya, gemukan. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kadar pengonsumsi micinnya itu bisa membuat obesitas. Bisa juga ini ngantuk Pak. Mungkin kan anak sering kok di sekolah kan ngantuk. Nah itu mungkin karena juga efek dari mereka terlalu banyak mengkonsumsi micin. Maka dari itu sering dibilang kebanyakan makan micin itu nggak pinternya karena mereka tidur di kelas Pak. Bukan karena makan micinnya. Tapi kalau ngantuk Mbak, ini juga ada pendapat ya. Iya. Mereka sering bergadang. Iya. Nonton bola. Iya, itu juga bisa efek samping. Iya. Terus ada lagi yang bikin itu susah untuk mikir. Kelambatan apa ya? Sensorik, motorik iya. gitu. Efek samping dari micin itu juga bisa karena ya tadi terlalu banyak konsumsi micin itu akhirnya sel-sel di dalam tubuhnya juga semakin melemah Pak. Jadi ada beberapa sel-sel yang akhirnya menurun, mungkin dari salah satunya itu keterlambatan pemikiran. Jadi kayak ditanyain gini nggak paham-paham, ditanyain nggak jawab, bingung untuk menjawab. Mungkin itu juga salah satu efek sampingnya karena terlalu banyak mengkonsumsi micin. Tapi repotnya ini apa ya? Hampir 80% anak-anak suka makanan yang bangsanya micin ya. Iya. Emang nggak micin sih, tapi kayak bumbu hijau. Iya. Gak usah sebut merek ya. Okay. Bumbu merah. Iya. Nah, yang ada level-levelnya. Iya. Itu kan juga ada micinnya ya. Iya. Itu bener nggak sih? Indomie apa lagi? Oke. Bisa jadi sih Pak, karena mereka itu kan menambah rasa kan. Jadi micin ini kan penambah rasa. Dia itu sifatnya sama seperti garam, karena bisa dilihat dari nama latinnya itu. Kalau garam kan ini ya, biar makanan tambah asin. Iya. Nggak terlalu manis. Sebenarnya sama aja sih Pak. Antara micin itu juga termasuk ke dalam bangsanya garam, karena nama latinnya itu monosodium glumate. Jadi kalau garam itu kan juga ada sodiumnya kan Pak. Zat sodium. Iya, zat sodium. Nah, berarti antara micin sama garam itu mereka di dalam satu bangsa yang sama. Jadi sebenarnya kalau dibilang micin itu nggak baik, itu sebenarnya dia baik Pak, selama takaran yang digunakan itu tepat. Gitu. Jadi menurut informasi yang saya baca kemarin itu BPOM dan WHO itu menyebutkan bahwa MSG atau micin ini itu tuh masuk ke dalam kategori yang aman untuk dikonsumsi Pak. Aman dalam arti mereka itu menggunakan takaran yang tepat. Jadi perharinya itu hanya sebatas 1,7 gram per hari. Nah, sedangkan kita nggak pernah tahu. Sendok kecil apa sendok besar? Sendok kecil kayaknya. Sendok kecil. Iya. Nah kan kita nggak pernah tahu Pak. Kita makan jajan atau makanan di luar itu kan kita nggak pernah tahu takaran micinnya seberapa. Gitu. Itu sih yang menyebabkannya. Terus ini bisa nggak micin disebut sebagai pengawet? Micin sebagai pengawet. Kan dia bisa bertahan berapa lama ya? Iya.
Kalau untuk bahan pengawet sendiri sih Pak ya, bahan pengawet itu kan untuk menambah rasa, mengubah warna seperti itu kan kalau bahan-bahan pengawet pada umumnya itu. Jadi kalau micin disebut bahan pengawet juga termasuk, karena mereka kan juga termasuk merubah rasa itu tadi. Gitu sih, masuk ke dalam kategori merubah rasanya itu. Pengawetnya itu ya. Iya. Kalau orang pacaran kasih pengawet bisa awet nggak? Wah, itu tergantung sama hubungannya Pak ya. Lain baper. Aduh. Oh iya. Si ada lagi Mbak, pemutih. Ya. Pemutih, iya. Ada. Kadang itu kemarin itu apa ya? Berita berapa bulan itu bangsanya pentol Iya, sama benar. somai itu dikasih pemutih. Itu apa termasuk pengawet apa enggak? Pemutih itu termasuk juga pengawet, soalnya kan dia juga merubah warna itu tadi kan Pak. Jadi, Tapi nggak ada rasa ya? iya kan nggak selalu bahan pengawet itu menambah rasa atau gitu. Jadi bisa jadi mereka itu untuk mengawetkan itu tadi, bisa juga untuk menambah warna atau sama rasa tadi. Nah kalau di pemutih ini kan dia merubah warna ya Pak ya, namanya saja sudah pemutih ya kan. Iya. Nah, pemutih ini sebenarnya juga terhitung aman, Pak. Sesungguhnya itu terhitung aman. Itu pemutihnya tuh Nah, beda tapi ya sama pemutih yang digunakan ini yang bermasalah. Yang nyuci bukan? Nah, itu kan juga namanya sama-sama Iya, pemutih pemutih ya kan. Nah, orang-orang yang biasanya jualan itu kan kita nggak ngerti pakai pemutih yang sebelah mana nih, mau yang buat nyuci Iya. atau buat yang food grade. Itu sebenarnya juga ada Pak, pemutih food grade. Soalnya kalau bisa dilihat untuk produksi bakpao Pak biasanya, kalau yang saya pernah Oh, iya. produksi. Nah, bakpao itu kan putih ya Pak ya. Nah, itu sesungguhnya itu menggunakan tepung pemutih Pak, supaya menghasilkan bakponya ini putih gitu. Kalau pakai tepung terigu aja kan agak kuning dia Pak, soalnya dari tepungnya sendiri itu agak kuning. Efek buruknya di tubuh manusia. Kalau efek buruknya, nah untuk bahayanya pemutih makan bagi kesehatan itu antara lainnya menyebabkan diare Pak, diare sama gangguan pada ginjal. Nah, itu juga apa ya, bahan-bahan ini semua itu sebenarnya itu baik, kalau bukan baik sih, kayak bisa kita konsumsi asal takarannya tadi tepat. Kan pasti BPOM kan mengeluarkan bahan makanan itu kan pasti udah terhitung takaran, udah ada kode takarannya gitu Pak, seberapa mereka harus digunakan. Nah kalau misalnya orang-orang di luar jual itu kan nggak pakai takaran asalis, pokoknya jadi Tapi enak apa ya? gitu. Lihat pemutih itu rasanya nggak kolu aku. Karena tiba jadi putih ya Pak ya. Iya. Tapi ada yang sampai basi Mbak. Nah itu gimana ya? Kadang kan pengawet ada yang berapa hari ya? Kadang kayak golongannya ini pentol sama somai itu ada yang sehari tok nggak tahan, langsung basi. Nah, itu gimana aja? Kita mau juga pakai pengawet apa pakai yang lain? Kalau makanan cepet basi itu berarti justru mereka nggak pakai pengawet sih Pak, karena Lebih aman. iya lebih aman. Tapi ya lihat bahan-bahan lainnya juga sih aman enggaknya itu juga. Nah kalau masalah cepet basinya itu dia ada di proses pemasakannya juga. Jadi kalau dia itu proses pemasakannya nggak matang secara sampai menyeluruh ke dalam gitu ya Pak ya, itu mereka bisa cepet basi gitu-gitu Pak. Mungkin dari situ, atau enggak bahan-bahan yang dipakai juga bisa mempengaruhi mereka itu cepet basi. Iya. Oke guys, kalau pengen nggak basi, ini mau makanan ya, jangan mau hubungan. Jangan pakai pengawet, tapi aman ya. Tapi aman. Sesuai takaran yang dikeluarin sama BPOM tadi itu. Nah, yang terakhir ini ada juga yang pakai cat tembok. Nah, ya. Iya. Jadi makanan pakai cat tembok teman-teman. Dulu juga sempet ada beredar itu cat pakai warna batik Pak. Iya. Ya, sempet ramai dulu kan Pak ya. Itu nggak ngerti lagi itu kenapa. Iya, masuk perut ya apa rasanya gitu. Jadi masuk perut kan bahaya itu Pak. Iya. Itu kan harusnya buat kain batik, Iya. tapi kita konsumsi. Nah itu bahaya Keras di ya, Pak, ya? situ. Iya.
karena itu kan harusnya buat ngewarnain baju yang kita pakai malah masuk ke perut. Itu mungkin salah satu efek dari penjual-menjual nakal ya Pak ya, karena mereka cari untung yang tinggi kan demi untuk menjualnya murah gitu. Untung tinggi, modalnya dikit. Iya benar, nah gitu. Jadi mereka menghalalkan segala cara. Salah Tapi satunya mereka itu. sendiri itu apa ya? Kadang ini nggak peduli sama efeknya. Iya, Yang benar. membeli customernya itu bahkan kejadian anak kuliah sih juga ada saus Iya, iya. dari saus. kates Oh, pepaya yang iya, bosok. iya, iya, iya. Nah. Sempat tahu. Itu berarti kasih pengawet ya. Iya, Dia kan tidak betah kan, yang pernah dicelupin ke sausnya itu. iya. Ada kan gitu. Ya. Nah. Itu juga agak-agak rancu sih. Kayak dia dari paya yang dicampurin sama tomat juga, Ya. Pak. Jadi kan untuk menstabilkan warna merahnya kan dari saus itu. Tapi dia juga nambahin pepaya itu tadi. Apa? Kalau kita lihat misalnya dari luar gitu, merah seger gitu. Iya. Padahal Serem. serem. Karena kita nggak pernah tahu itu saus terbuatnya dari apa aja sebenarnya kan. Dan tadi kan kita udah bicara micin, pengawet, pemutih kan, sampai cat tembok itu. Iya. Kira-kira ya pakai rasa itu yang alami itu apa? Penggantinya micin. Oke, untuk penggantinya micin. Jadi micin untuk buat nambah rasa itu sebenarnya bisa kita ganti sendiri Pak, pakai bahan yang alami. Ya alaminya apa? Bahan alaminya ini kita bisa menggunakan bahan makanan yang berprotein tinggi, seperti daging ayam, daging sapi, seperti itu juga bisa. Terus antara lain tuh daging sapi, terus kecap, keju juga bisa, tomat, rumput laut. Nah, itu semua itu kan punya rasa masing-masing ya Pak ya. Nah. Jadi itu bisa menggantikan. Jadi yang tadi daging itu dijadiin kaldu. Ya tadi kan makanan ya. Iya. Sekarang misalnya bumbu kan harus pakai micin. Nah, Bumbu-bumbu apa ini maksudnya Pak? misalnya untuk nasgor, Ya, sekarang ada yang pakai micin. iya. Nah, itu misalnya nasgor tanpa micin itu gantinya apa? Oh, itu tadi Pak bisa dari yang dagingnya itu dikeringkan. Kalau golongannya bawang itu bisa nggak? Golongannya bawang. Kalau bawang itu mereka cuma ngasih aroma sih Pak. Kalau untuk rasa tetap harus perlu bahan-bahan seperti kayak garam, gula seperti itu. Oh, Jadi kalau bawang itu lebih ke rasa, bukan lebih ke aroma sih. Rasanya tetap ya rasa bawang itu aja sih. Jadi kalau rasa gurihnya itu masih kurang dapet kalau dari bawang itu. ya, tapi dari daging sendiri itu ada rasanya nggak? Dari daging itu kan kalau dimasak dalam proses jangka waktu yang panjang, proses yang panjang dan apinya kecil, jadi mereka bakalan ngeluarin lemak. Nah, lemaknya itu yang dia bakalan ngehasilin rasa gurih. Oh, Itu jadi sebenarnya saya kayak Jadi kaldu-kaldu lemaknya bubuk, daging. ya kaldu-kaldu bubuk. Supaya kita bisa produksi sendiri Pak buat orang rumah. Dari ya itu tadi daging yang kita masak, kita proses panjang, kita haluskan jadilah bubuk. Nah bubuk itu bisa dibuat jadi penggantinya kaldu atau micin-micin dan sebagainya itu. Sebenarnya bisa. Cuman asal mau tidaknya orang mengganti produk itu sih. Nah, Mbak, kalau misalnya ada bumbu jadi, Ya. itu pakai micin pengawet nggak? Kira-kira ada yang Pastinya pakai ya Pak ya kalau Iya. gitu ya kan karena itu sudah Soalnya apa ya? pabrik kan. baunya tuh nyengat. Aromanya. Nah, misalnya Eh. yang cup instan, Hmm. lomboknya tuh beda sama lombok. Kalau kita Cincang ini masak sendiri. ya beda ya itu ya. Beda iya karena itu kan juga proses itu kan pabrikan ya Pak ya, proses dari pabrik. Nah dari proses pabrik sendiri itu kan juga mereka pakai alat-alat canggih. Nah itu kan di dalam alat-alat itu juga entar dicampurin apa-apa kan kita juga nggak tahu ya Pak ya. Cuman selama mereka sudah beredar berarti kan BPOM sudah ini bahan ini udah aman buat dikonsumsi. Berarti mungkin mereka tetap menggunakan micin atau bahan pengawet tapi tetap dalam takaran yang pas dalam satu kemasan itu. Gitu. Jadi tetap aman ya walaupun tetap ada bahan-bahan tambahan itu di dalamnya. Gitu.
gitu. Kadang sampai apa ya, nggak cuman mie aja sih, bahkan kayak bawangnya Beda. itu beda, dan yang bikin takjub itu bisa sampai tahunan. Itu yang takjub. Ya, kalau misalnya Yang bumbu hijau-hijau. Nah itu kan itu kan gini Pak, kalau tadi mau bahas bawang ya Pak ya, bawang yang kita kupas pertama terus langsung diolah itu kan baunya beda juga kan Pak ya, sama kalau dia diawetkan pasti baunya rasanya juga bakalan turun gitu. Nah dari situ sih Pak, mungkin jadi kayak sebenarnya mereka enak enggaknya itu ya karena ada tambahan bahan lain kalau di kemasan itu, sedangkan kalau kita ngolah sendiri itu kan baunya khas dari bawang sendiri, terus perasa-perasanya juga sendiri gitu. Sampai kemarin tuh bakso itu ada yang coba sampai instan, hampir mirip sama mie, bawangnya nggak tahu, pentolnya itu nggak tahu. Alami mungkin. Jadi ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak generasi micin? Ini harus gimana? Sebenarnya Stop. Iya. Lanjut. Apa pakai prokes juga? Sebenarnya sih ya buat generasi micin ini itu yang harus dihentikan itu sejak dari orang tuanya Pak. Karena kecil ya? Iya terbiasa. Mereka dari kecil udah terbiasa kenal sama rasa asin, kenal rasa garam gitu kan. Nah dari situ mereka akhirnya timbullah kesukaan sama rasa gurih yang akhirnya sekarang terkenalnya generasi micin Pak, ya kan. Akhirnya apa-apa makan dibilangnya micin gitu kan. Nah itu jadi awal mulanya harus diberhentikan sejak dari orang tuanya, mulai dari proses masaknya gitu. Jadi sebisa mungkin itu mengurangi penggunaan micin itu sendiri gitu. Kan orang tua kan pasti kan kalau nggak kasih micin kurang sedap rasanya gitu ya kan. Nah itu sih yang harus dikurangin Pak. Karena apa ya, terlalu banyak mengkonsumsi itu kan bisa bikin candu gitu ya kan Pak ya. Canduan. Iya. Nah sebenarnya Pak. Dan sampai yang misalnya ya kemasan udah habis, masih ada yang dijilat-jilat. Iya benar. Saking sukanya mereka kan, makanya itulah kenapa. Aku itu kan suka lagi ngefans. Ngidolain banget. Iya itu. Jadi karena sampai dibuat lauk loh ada. Iya. Dibuat lauk. Apa ya? Makan nasi kalau nggak pakai itu nggak cakep sih. Kadang-kadang mereka juga misalnya ya Pak ya, makanan wah ini rasanya nggak gurih, mereka bakalan cari jajan yang mereka suka ini tuh buat jadi temen buat menambah rasa gurih itu ya, itu yang akhirnya nambah micin lagi. Gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya proses masak sendiri itu ada namanya itu garam Himalaya. Nah, asli itu garam dari Himalaya langsung gitu loh Pak. Nah dia itu jauh lebih sehat gitu Pak. Biasanya dari laut ya? Iya, ini tuh dari gunung. Siapa mau denger, kita coba sih. Iya. Nah itu tuh rasa gurihnya tuh juga beda Pak. Iya. Nah garam Himalaya ini biasanya dipakai buat orang yang diet. Karena orang diet itu nggak boleh banyak konsumsi garam sebetulnya Pak. Karena ya itu menimbulkan efek obesitas. Boleh tapi dikit ya? Iya boleh tapi dikit. Kamu pengen? Iya bener ya. Karena kan memang kalau makanan sehat Pak ya sebenarnya itu kan nggak ada rasa kan. Kalau kita udah kenal garam kan ini gak ada rasanya gitu kan. Nah padahal itu namanya makanan sehat ya. Kadar gula, garam itu dikurangi. Jadi bukan hanya micin Pak yang sebenarnya harus dikurangin, semuanya sih Pak sebenarnya. Karena kebanyakan nggak baik. Iya, kebanyakan kan nggak baik. Kebanyakan gula bisa ini apa namanya? Kebanyakan gula itu diabetes. Terus kebanyakan iya benar gitu kan. Darah tinggi bisa gitu. Jadi makanya sebenarnya bukan hanya micin yang harus dikurangin, tapi semua. Untuk hidup yang lebih sehat biar jangan keliru darah muda ya. Itu sih. Jadi buat generasi micin itu
mulai dikurangi. Mulai dikuranginya dari rumah. Kebiasaan Pak, habit. Semakin kita terbiasa oleh makanan-makanan yang Tapi kalau rumah Mbak, aku yakin Iya, iya. bisa. iya. Yang nggak bisa ini apa? Jajan nih. Iya sih. Nah, jajan itu bisa diakalin Pak sebenarnya kalau sama orang tua itu gini. Kalau kita lihat itu kan anak berangkat sekolah itu demi sangu Pak. Ya, Iya. demi sangu sampai sekolah jajan. Nah, Nah, jajan. itu Pak. Dari situ yang salah sebenarnya. Kalau bisa itu orang tua buat bekal Pak. Buat bekal mulai dari nasi jajan. Nah, kebetulan saya dulu seperti itu sih Pak. Jadi saya nggak pernah dapat uang jajan, Tapi saya ada Mbak selalu godaannya. bekal. Tapi ada godaannya. Ketika Mbak bekalnya habis, temennya nih Iya loyal. sih. Mbak makan. Wis tak kayak wis gratis semua. Kau Iya. sama ya. Kita nggak duduk sama-sama icip itu Iya, gini. gitu. Sama aja sebenarnya. Ada yang tuker ikan, Nah, ya. telur dicampur, dituker apa ya? Tuker telur campur tempe ada. Ya. Nggak ada. Buat ngicipin semua makanan. Oh iya, cek, wong pemutih itu ada yang ikan asin aku yang beringat. Ikan asin itu ada. Oh, kurang tahu sih. Aku tahunya waktu itu lalat itu nggak mau. Lalat kan menciumnya tajam Mbak. Iya. Dia kalau alami pasti digerubuti lalat. Iya. Kalau pemutih dia nggak mau. Iya. Nah, itu. Itu bisa jadi salah satu cara buat ngelihat sih juga sebenarnya kelalat itu. Iya. Kalau semakin banyak yang dia datang ke Tapi emang kita anggapnya apa ya? Jijik gitu, jijik. Digerubuti gitu loh. Iya sih, karena kita juga nggak tahu lalat itu dari mana gitu Iya, kan. Sebenarnya. Oke, cukup. Oke guys, kalau ada pertanyaan silakan tulis di bawah ya. Nanti dijawab sama ahlinya. Oke, kurang lebihnya Iya. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.